nanti di akhir zaman sesudah orang Islam diwafatkan semua oleh angin sejuk, tersisalah umat manusia yang mereka menyembah berhala. Kepada mereka lah diturunkan kiamat. Terjadi kiamat itu kepada kaum penyembah berhala. Dan itu semula adalah umat Islam, karena mereka semula ikut agama Nabi Isa. Nabi Isa-nya sudah Islam kan, bareng dengan Khalifah Al-Mahdi membasmi Al-Masih Dajjal. Ya. Hadisnya panjang. Innallaha zawiya, ya, zawiya liyal ardo. Allah menghamparkan kepadaku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat timur dan baratnya. Kalau dari Madinah berarti timurnya mana, Bu? Sampai ke Indonesia. Paling timur kan kita. Sampai ke Indonesia. Dekat itu namakan Indonesia Kepulauan Hawaii-nya Amerika. Indonesia. Baratnya mana? Afrika. Mentok kan? Ya. Mentok. Afrika baratnya. Jadi diperlihatkan kepada Nabi dari mulai Indonesia sampai Afrika gitu. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan umatku kekuasaannya akan sampai pada apa yang dihamparkan kepadaku itu. Itu terbukti. Bagaimana Nusantara ngageblek hejo, ngageblek Islam kan. Nusantara itu termasuk Brunei, Malaysia, Singapura, Kesultanan Malaka itu sampai ke Thailand, ke Filipina. Ya, itu wilayah Islam, Kesultanan Islam. India, Kadiona, Irak, Iran apalagi. Ya, India kan sisanya masih ada Pakistan, Bangladesh. India pun Kashmirnya Islam, ya. Kita film menang penghargaan Oscar Slumdog Millionaire kan di India. Itu menceritakannya si Jamal kan menang judi tak eta teu balegna. Kajian difilmkeun Islam teh menang judi, itu dasar Hollywood. Ya. Jadi jeleknya begitu. Tapi memang dia orang Islam, sholat banyak. Ya, Slumdog Millionaire itu gambaran bahwa memang di India itu komunitas Islam banyak. India kesininya jelas ya, Irak, Iran, Afghanistan, terus sampai Saudi. Kemudian ke baratnya mulai dari Mesir, Sudan sampai Maroko, ya, terus Afrika Selatan sampai Afrika Selatan. Itu kan anaknya Wiranto meninggal ketika pesantren di Afrika Selatan. Kan syekhnya Syekh Yusuf Al-Maqassari, Syekh Yusuf dari Makassar. Ya. Beliau berdakwah orang Makassar sampai ke Afrika Selatan. Itu kiai dulu pemikiran amplop dakwah deh. Jadi betul-betul dia berjuang. Intang surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Yang kemarin saya ceritakan perjuangan Sunan Gunung Jati mengislamkan Banten sampai ke pelosok-pelosok, dibantu anaknya, sampai kemudian berkuasa diserahkan ke anaknya. Sunan Gunung Jati mah jadi Sunan deui, ya, jadi kiai deui. Nah, itu gambaran kekuasaan Islam. Dan itu sudah terbukti. Kata Imam An-Nawawi, laqad shadaqallahu wa rasuluh, sungguh maha benar Allah dan Rasulnya. Zaman Imam An-Nawawi saja sudah terbukti. Karena zaman Imam An-Nawawi 1200 kan Islam sudah masuk Samudra Pasai, ya, sudah masuk Demak, sudah masuk Jawa, sudah masuk Ternate, Tidore, sudah masuk Goa, Kalimantan, Sulawesi. Itu zaman Imam An-Nawawi itu sudah begitu. Kemudian wa'utitul kanzaini, aku akan diberi dua pembendaharaan, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Ini tafsirnya ada dua, emas dan perak. Merahnya merah kekuning-kuningan, kuningnya kuning kemerah-merahan, putihnya perak. Atau bisa juga maksudnya kanzain ini kekayaan Romawi dan Persia. Jadi yang dulu dimiliki oleh Romawi Persia akan dimiliki oleh Islam. Dan betul saja, kekuasaan kekayaan Romawi dan Persia sudah beralih ke Islam.
Persia kan Iran. Romawi kan Turki, ya, dan Suriah. Itu daerah Romawi. Dulunya Romawi itu ngegeblek Kristen, ya, Romawi Timur ya. Tapi kemudian sudah jadi Islam semua. Dan itu sudah dimiliki oleh khilafah Islam, daulah Islam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan aku memohon kepada Rabbku untuk umatku, an la yuhlikaha bisanatin ammatin, jangan membinasakan dengan sanah itu sinin itu paceklik, musibah, krisis, ya, amah, rata semuanya, bisa wabah, bisa krisis ekonomi, bisa krisis pangan, pokoknya sanah bisini, ya. Gak mungkin, termasuk wabah COVID gak mungkin membinasakan umat Islam. Jangankan wabah COVID, wabah yang zaman Ibnu Hajar saja itu wabah apa kan yang paling membunuh. Bayangkan itu selama 10 tahun, ya, di Eropa dan di belahan dunia. Black Death itu, ya, musibah Black Death itu tidak membinasakan umat Islam, hanya sebagian saja yang meninggal. Wa an la yusallitu alaihim, dan jangan memberikan kekuasaan di atas kaum muslimin aduwan, kemusuh, min siwa anfusim, kecuali dari diri mereka sendiri. Gak mungkin ada kekuatan non Islam yang bisa mengalahkan Islam, gak mungkin. Hatta sampai sekarang pun, oh sekarang ekonomi barat menguasai ekonomi Islam, dibalik Messi dibeliin usaha orang Islam ke orang kafir, orang Islam. Penguasa Liga Prancis orang Islam, ya. Padahal memang apalnya sepak bola kan ada. Ekonomi mah berpusatnya kan di olahraga, di sepak bola. Penguasa Liga Spanyol Emirates, Qatar Airways, Islam. Penguasa Liga Inggris, ya, eta Manchester City kan penguasa. Lah Emirates, ya, yang punya ini Emirat Arab Syekh Mansur, ya. Italia pernah penguasa kekuasaan minyak, bisnis. Sekarang Dubai pusat bisnisnya. Jadi nggak mungkin dikalahkan, ya, umat Islam. Secara politik sama. Apakah sekarang secara politik umat Islam dijajah? Dulu pernah dijajah, tapi kan gak lama tetap menang, ya. Ini nggak mungkin. Aduan min siwan pusim. Contoh dalam konteks Indonesia, kenapa Jogja Mataram kalah? Karena pengkhianatan dari Sultan Hamengkubuwono IV yang dilawan oleh Pangeran Diponegoro. Lalu kenapa Pangeran Diponegoro kalah? Karena pengkhianatan sesamanya. Jadi itu maksud min siwan pusim. Kenapa Cut Nyadin dan Teku Umar kalah? Karena Hulu Balang, kasih Hulu Balang itu kan orang Aceh, orang Islam. Sama, kenapa Islam di Indonesia susah tegak? Gara-gara partai-partai sekuler orang Islam gitulah kalau dikasarkan. Kudu disebutkan bu partai-partai itu bukan kalah oleh partai PDS. Dulu PDS ya. Atau sekarang partai naon beureum teh? Sanes. PSI menang, wah jauh di hadapan PKS jeung P3. Moal menang. Orang Kristen musuh non Islam ke orang Islam gak mungkin menang, kecuali orang Islamnya dikhianati oleh orang Islam sendiri. Itu sejarahnya begitu kan. Kerajaan Mataram hancur, Sultan Agung kusaha ku Amangkurat kadituna ken Dedes ken Aro, ya. Saha eta umat Islam. Aya filmna punya. Abdi apal teh. Oh dulu mah kan film teh malamnya. Mos mana sare? Naon ieu wa film naon? Saya kan enggak punya televisi. Jadi oh iya mah film kerajaan Mataram ken Dedes ken Aro. Besoknya belajar di sekolah ken Dedes ken Aro. Amangkurat. Itu kerajaan Mataram hancur karena
Pengkhianatan dari dalam, bukan dari musuh. Dari musuh mah Belanda di Batavia, Portugis kan menang jadi Jayakarta, jadi Jakarta. Pasti itu doa Nabi. Fayastabiha baidotahum, lalu menguasai tempat-tempat mereka. Baido itu tanah air mereka. Jadi nggak boleh ada non-Islam yang menguasai tanah orang Islam. Tak jika ayeuna di Palestina. Saya kan kemarin bulan yang lalu kan di Masjid Al-Furqan Cipaganti membahas Palestina. Pantes Palestina begitu, kenapa? Karena Hamas yang memperjuangkan Islam dan umat Islam dimusuhan usaha ku rakyat Palestina sendiri. Sebelum Hamas jadi partai politik, 80% partai yang berkuasa di Palestina partai sosialis. Partai sosialis teh punten leuwih ti PDIP ayeuna. PDIP itu agak sosialis tapi masih Islaman. Ya, PDIP. Kalau sosialis itu ya juga PSI baheula, tah juga PSI ayeuna gitu kan. Anti ka Islam. Ngaranna diganti solidaritas, anger we, moal jauh jeung PSI baheula, sosialis. Ya. Sosialis itu punten dekatnya ke komunis. Kayak PRD, Partai Rakyat Demokratik ya dulu anti kanu agama. 80% ada keeleh kumaha. Yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan Palestina hanya Hamas dan Gaza. Sedikit pun warga mayoritasnya apalagi di tepi barat memilih berkompromi dengan Israel. Ya pantas we. Fayastabiha baidotahum. Wa inna rabbi, dan sungguh Rabbku qala kemudian memenuhi, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kalau aku telah memutuskan satu keputusan tidak mungkin bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikaum bisanatin 'ammah. Aku akan berikan untuk umatmu, mereka tidak akan binasa semuanya oleh musibah, oleh wabah, oleh krisis. Wa an la usallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baidotahum. Dan tidak mungkin aku memberikan kekuasaan kepada musuh mereka untuk mengalahkan mereka, menjajah tanah air mereka, kecuali karena diri mereka sendiri. Walau ijtama alaihim man bin aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dan. Meskipun berkumpul seluruh orang kafir sedunia untuk mengalahkan umat Islam, gak mungkin, kecuali masing-masing dari umat Islam itu saling membinasakan dan saling menawan. Lihatlah Timur Tengah hari ini, atau termasuk kita ya, urang baheula ngalawan penjajah ngahiji aya geus merdeka silih siku. Di Mesir begitu, di Palestina begitu. Dan bukan Islam dengan Israel hakikatnya. Islam jeung Islam nu memperjuangkan kemerdekaan dengan Islam yang enggak mau keluar dari Israel, hayang nempel ke Israel zona aman. Itu dalam KB berjuang mungkin kalah. Lihatlah sejarah Jenderal Sudirman, hanya dengan bambu runcing bisa ngelehkeun Walanda anu catatana canggih. Pada Jenderal Sudirman boro-boro naik tank wajah di tandu ya. Menang malah mungkin eleh, kecuali tadi masing-masing umat Islam malah saling berperang. Itu yang membinasakan umat Islam. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudilli. Yang aku takutkan untuk umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Siapa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan imam-imam yang tidak mengikuti warisan para ulama, nyieun jalan sorangan. Itulah tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh ahli bid'ah, Syiah, nggak ikut jalannya para ulama. Siapa ulama? Ahlus sunnah wal jamaah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ahlus sunnah, ahlul hadis. Siapa ini? Syiah. Itu yang Nabi takutkan. Ahmadiyah, LDII, yang nggak ikut jalan para ulama. Orang liberal,
profesor doktor tanu di kampus-kampus Islam tapi mengajarkan sekularisasi. Itu al-immatal mudillin. Itu yang Nabi takutkan. Wa idza waqa alaihimus saif lam yurfa ila yaumil qiyamah, dan apabila sudah jatuh kepada mereka pedang tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Maksudnya kalau sudah mereka terkena hukuman sesat, tetapi kapoe kiamat, mereka layak mendapatkan siksa. Gak mungkin ada bisa menolak. Wala taqumu sa'ata yalaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sehingga satu kelompok umatku menemui orang-orang musyrik, atau yalhaqu itu mendekati atau menyamai orang-orang musyrik. Tapi hayyun itu sekelompok kecil yang tadi kita bahas. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-authan, dan sehingga sekelompok umatku menyembah berhala. Ini hadis ini yang pernah kita bahas tadi, sudah saya singgung. Ini umat yang nanti di akhir zaman yang ikut ke Nabi Isa, Khalifah Al-Mahdi, ikut Islam, tapi sesudah mereka wafat kembali lagi menyembah berhala. Maka yang diwafatkan hanya orang Islam, mereka tidak diwafatkan, lalu terjadi kiamat pada mereka. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun, dan akan ada di tengah-tengah umatku para pendusta, semuanya 30 orang, kullum yazumu annahu nabi, semuanya mengaku sebagai nabi. Jadi ini kadzabun, ini nabi-nabi palsu, jumlahnya 30. Itu timiti Musailama al-Kadzab, Aswad al-Ansi, ya. Kemudian ada 4 kan zaman Tulaihah bin Khuwailid, satu lagi yang wanita sihir itu namanya siapa? 4 zaman Nabi saja ada 4, zaman Abu Bakar ada 4, zaman Nabi Musailama saja, belum lagi zaman tabiin. Itu ngepikeun ka Mirza Gulam Ahmad dah, Ahmadiyah tekan Nabi, atau jeung Ahmad Musadek kan Nabi hitung yang Lia Edan Nabi ayat 30. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudah. Jelas orang Ahmadiyah memahami khatam itu cincin itu terbaik, yang perhiasan. Nabi yang paling indah, yang paling baik itu Nabi Muhammad, bukan berarti nabi terakhir. Khatamun nabiyyin teh cek Ahmadiyah ya, cek hadis mah maksud khatamun nabiyyin teh la nabiyya ba'di. Wala tazalu taifatun min ummati, nah ini yang membuat kita berbahagia. Tapi akan senantiasa ada sekelompok umatku alal haqqi, yang mereka konsisten tegak dalam kebenaran, mansurah, mereka senantiasa ditolong oleh Allah. La yadurrum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang sesat, meskipun ya Sucimahi sesat. Ini kelompok yang konsisten dalam hak ini tidak akan goyah, akan istiqomah hatta yati amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang putusan Allah. Putusan Allah ini dalam hadisnya disebutkan angin yang sejuk itu, karena dengan angin yang sejuk kemudian semuanya meninggal, termasuk ini Taifah ini, dan itu kemudian digantikan oleh kaum-kaum yang menyembah berhala. Mudah-mudahan kita semua termasuk Taifah. Dan Taifah ini bukan Persis saja, bukan Salafi saja, bukan NU saja. Taifah ini kelompok yang menunjuk pada sifat. Mungkin Salafi masuk, mungkin enggak. Ai Salafi na hejo kuno duit mah tu lain Taifah alal haqi. Ari Persis na hejo kuno duit, ya NU na hejo ku duit, ya. Karena duit ya, berarti bukan Taifah alal haq, ya. Siapa saja yang dia memperjuangkan kebenaran itu akan ada, dan sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat akan ada, meskipun banyak nabi palsu, meskipun umat sudah cenderung pada syirik, kembali pada kekafiran. Ini yang mengingatkan mereka, dan mereka akan selalu menang. Itulah Taifah Mansurah, itulah firqah najiyah,
Firqah najiyah kelompok yang selamat, Taifah Mansurah itu kelompok yang akan ditolong. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa Taifah Mansurah itu, siapa Firqah najiyah itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya ada Salafi, ada NU, ada Persib, ada Muhammadiyah, ada PKS. Siapa saja yang mengikuti jalannya para ulama Ahlus Sunnah, itulah Taifah Mansurah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada kelompok ini. Sekian yang bisa kita bahas, Bangga. Oh saya lupa ya, ada pertanyaan di grup Maki. Abdi nuju riweuh kamari teh riweuh. Ya HP di servis, laptop di servis, ya, jadi cover. Beli salah ngajawab. Mana grup Makina? Oh iya pangluhurna. Pak Ucuy Fatir, anak yang punya hutang terhadap orang tua yang sudah meninggal dihitungnya bagaimana? Ya itu dihitung harta orang tua yang harus diwariskan. Jadi kalau misalkan utangnya 50 juta, harta warisnya semuanya 200 juta. Dihitung 200 juta, lalu bagikan. Nah yang 50 jutanya ditagih ke anak yang berhutang itu. Begitu teknis tuh.